Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desvanora SPD, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Majalengka. Saya akan menyampaikan permasalahan yang ada di kelas mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam materi Analytical Exposition. Setelah pembelajaran Analytical Exposition, siswa biasanya diberikan bermacam-macam latihan. Di sini, permasalahan yang ditemukan ketika siswa diberi latihan rearrange paragraph, menyusun paragraf yang acak menjadi satu paragraf yang benar sesuai dengan teks Analytical Exposition. Yang pertama, siswa diberikan lembaran teks yang sudah dipotong-potong. Yang kedua, teks itu diberikan kepada semua individu atau per siswa di kelas. Yang ketiga, siswa menyusun paragraf yang sudah acak menjadi sebuah paragraf yang sempurna. Selanjutnya, siswa harus bisa menentukan mana paragraf yang merupakan tesis, mana paragraf yang merupakan argumen, dan mana paragraf yang merupakan reiteration atau conclusion. Permasalahan yang ditemukan atau kesulitan yang ditemukan bagi siswa di kelas, kalau teks yang diberikan itu terdiri dari banyak paragraf, 6, 7, 8 atau lebih paragrafnya, mereka akan menemukan kesulitan dalam menentukan argumen dari teks tersebut. Kalau tesis, mereka akan bisa, karena tesis itu adalah the first paragraph in analytical exposition. After tesis, argumen. Karena paragrafnya banyak, jadi menentukan argumen 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu biasa akan tertukar antara paragraf 4 dengan 5, 6 dengan 7 dan seterusnya. Itu kesulitan yang mereka temukan. Selanjutnya baru menentukan reiteration, mana paragraf yang merupakan conclusion dalam teks tersebut. Tapi Pak siswa bisa mengerjakan tugas atau latihan tersebut dengan mudah kalau teksnya terdiri dari sedikit paragraf, 4 atau 5 paragraf. Biasanya di dalam analytical exposition ada language feature atau ciri kebahasaan atau ciri kata dari awal paragrafnya itu ada the first, the second, the third. Nah, itu biasanya mereka akan gampang untuk menyusun paragraf tersebut menjadi sebuah teks analytical exposition yang sempurna. Jadi kesulitan yang ditemukan ketika paragrafnya itu banyak dalam satu teks tersebut. Penyelesaian dari permasalahan ini, terutama siswa tersebut harus tahu apa topik yang dibicarakan dalam teks tersebut. Tesisnya apa, di dalam argumen atau opini-opininya itu menjelaskan tentang apa, terus conclusion atau kesimpulannya itu apa. Nah, siswa harus paham dengan teks itu, dan mungkin juga siswa tidak semua vocab yang ada di dalam teks itu dia tidak paham. Nah, harusnya siswa harus lebih banyak pembendaharaan kata di dalam memahami sebuah teks. Berikut, dengan memahami itu conjunction. Apa itu conjunction? Adalah kata penghubung. Kata penghubung kalimat dengan kalimat, harus tahu kata penghubung paragraf demi paragraf, sehingga dia akan lebih paham argumen 1 dari teks tersebut yang mana, argumen 2, argumen 3 dan selanjutnya. Itu untuk mengatasi permasalahannya. Nah, setelah
memberikan latihan berikutnya, saya lebih menekankan untuk lebih memahami isi teks terlebih dahulu, dan kita akan gampang nanti menyusun teks tersebut. Dan juga harus paham dengan kata yang bisa menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.